Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wassadiqul wa'adal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi fin jalalika wa innahu fin kitabika wa tahirin wal mujahidin amma ba'du wa ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, grup 2 yang diberkahi. Insyaallah dalam rangka kita menimba ilmu pengetahuan, yang mana dalam pelajaran ilmu tauhid sangat dituntut kebenaran kita. Kebenaran yang paling dimajukan oleh Allah adalah kebenaran hati dan diri kita. Apa maknanya? Kebenaran hati adalah niat teguh yang tidak berpaling dan tidak tergiur akan ilmu, tetapi yang kebenaran daripada batin kita sendiri menjadi tolak ukur oleh Allah. Dalam rangka kita mendapatkan sisi-sisi ketuhanan di dalam diri, menetapkan sifat Tuhan di dalam diri, bukanlah kita mendapatkan sebuah ilmu untuk bermunajat, tetapi mendapatkan aras Allah menjadi suatu kekuatan dalam rangka bertajali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan kita bersifat Allah pada diri, tentunya lebih awal sifat kita itu yang kita periksa dulu. Jangan ada sifat kita sebelum Allah itu bersifat. Kalau sifat keseharian kita masih menguasai diri, bukan artinya dihilangkan, tetapi tidak menguasai diri, itu tidak ada masalah. Tapi kalau sifat diri, bagaimana Allah bersifat pada diri kalau diri sifat diri kita tidak bisa kita analisa dengan baik? Kita dikatakan fana'um fillah itu apa? Berarti kita menggugurkan kemanusiaan kita. Kalau dikatakan baka'um fillah, menetapkan kekuasaan Allah pada diri kita. Nah, disinilah para jemaah dalam belajar ilmu tauhid ini sangat dan sangat dituntut satu perkara, yaitu beriman tauhid. Nah, kalau iman tauhid ini tidak punya, apapun bentuk pelajaran ini, apapun bentuk hajat kita dalam ilmu tauhid, tidak akan pernah jadi. Nah, inilah iman tauhid.
apa yang dikatakan iman tauhid apabila digeser, dinaikkan tingkat marwah diri, kita tidak goyang, tetapi kita menerima dengan senang, menjalankan dengan senang, tawakal kepada amalan. Ini yang dikatakan iman tauhid. Jadi jangan tauhidnya di sini, imannya di mana-mana. Nah, ini yang dikatakan iman tauhid. Kenapa? Mencapai hakikat Allah itu tidak mudah, jemaah. Iya, mencapai hakikat Allah itu tidak mudah. Kenapa? Padahal hakikat Allah itu adalah diri. Diri yang mana? Diri yang hakikat. Nah, maka ini yang dicari. Kalau mencari hakikat Allah adalah pada diri yang hakikat. Nah, untuk mendapatkan diri hakikat tadi, perlu kita mendapatkan iman tauhid kita. Kalau iman tauhid kita sudah bisa mengakui dengan mutlak. Contoh iman tauhid apa? Dikatakan innalillahi, itu adalah dikala hidup. Lah, kalau iman tauhid tidak ada, dia pasti bilang, ya itu kan orang mati. Nah, ini iman tauhidnya enggak ada. Nah, dikatakan wujud Allah pada diri, maujud Muhammad pada rohani. Loh, jadi rohani kita Muhammad ya? Itu iman tauhidnya tidak ada. Jadi kalau dikatakan iman tauhid, begitu kita mendapatkan suatu kalam dari guru, maka kita berpegang teguh kepada iman tauhid. Kenapa? Iman tauhid itu kan terbuat dari kutsinya Allah. Ya, iman tauhid itu terbuat dari kutsi Allah, ketentuan Allah. Jadi tidak bisa dirubah. Jadi kalau kita memang harus mengimani, seperti contoh kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya, jadi amalan. Nah, ini bukan iman tauhid. Yang jadi iman tauhid itu memang tidak ada lagi kodrat di diri melainkan kodratnya Allah. Nah, bagaimana penyerahannya? Nah, itu. Jadi kalau kita sudah memiliki iman tauhid, semua yang bertajali pada diri kita, kita senang menerimanya, kita nikmat menerimanya. Tapi kalau masih fi'lu mungkini au tarkuhu, kata Allah, jadikanlah pikiranmu berpikir mungkin tentang aku, kata Allah. Nah, berarti nggak boleh lagi mikir-mikir. Gitu. Tolong nih audio yang lain. Jadi kita tidak boleh lagi mikir-mikir. Ya, kalau iman tauhid itu sudah punya, maka kita apabila dari contohnya dari awal fanafillah, bagus, kita sudah paham iman tauhid. Nah, naik kita kepada ayat karajiah sabitah, bisa diikuti? Bisa. Alhamdulillah, iman tauhidnya bagus. Terus bagaimana selanjutnya sampai kepada sewujud an dan am? Nah, iman tauhidnya sudah bagus. Menerima kita, itu dulu yang penting. Kalau iman tauhidnya tidak ada, ini akan mempersulit dirinya. Oh, bagaimana itu umpamanya ini saya tidak paham. Nah, ini iman tauhidnya enggak ada. Kenapa? Dia tidak mengakui. Karena dia tidak mengakui, maka tergendalalah dia di dalam belajar ilmu tauhid. Apalagi nih ke depannya kita akan meningkatkan terus iman tauhid ini. Karena saya tidak bisa berpedoman kepada jemaah kalau menunggu kereta rusak, itu teraniaya penumpang yang lain. Jadi maaf kalau saya akan terus. Jadi dalam arti iman tauhid ini harus ditingkatkan. Fi'lu mukini au tarkuhu tadi contohnya. Nah, jadi kalau kita sudah paham umpamanya iman tauhid ini bagaimana dalam kehidupan kita, contohnya kita sudah mengatakan la maujudun illallah, tapi dalam kenyataan kita masih memisahkan, nanti saya amalkan lagi, nah nanti saya amalkan lagi. Jadi kalau iman tauhid itu mengamalkan setelah batin mengakui. Nah, kalau kita sudah mengakui, maka iman tauhid kita sudah mulai bagus. Nah, contoh seperti apa yang dikalamkan dalam bahasa innalillah tadi. Nah,
Kalau umpamanya dalam makom iman tauhid kita ditingkatkan derajat pengetahuan dari makom iman tauhid innalillah, ia akan melahirkan derajat yang banyak, derajat yang sangat tinggi. Kalau iman tauhidnya belum ada, kalau dengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, oh itu orang mati. Nah itu iman tauhidnya belum ada. Kalaupun ada, namanya tauhid din, iman peraturan. Namanya iman peraturan. Nah, tapi kalau dia sudah meningkat imannya, mati itu bukan bertemu Allah, ya, mati itu masuk dalam keadilannya Allah. Tapi kalau iman tauhidnya sudah ada, justru hidup inilah hayatnya Allah. Hidup alif. Ternyata aftar dengan ba'dal ini menjadi kekuatan zahir dan batin diri. Inna ilah katanya, berarti dia Tuhan, ilah hinas. Nih, berarti makom kembalinya sudah tinggi. Inna lillahi, nah berarti kehidupannya kehidupan Allah. Kehidupanmu kehidupanku. Inna lillahi, nah itu kehidupanku. Nah, tapi kalau sudah innalillah, nah ini perjalanan Allah. Nah, jadi kalau kita sudah tahu makom-makom pergeseran seperti itu, maka kita sudah bisa bagaimana mempelajari wa inna ilaihi rajiun. Kan inna. Nah, apa inna? Inna itu saya, kata Allah. Inna lillah, inna ilah. Saya ini Tuhan, inna ilah. Nah, begitu. Ya, inna ilah. Saya ini Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Wa inna ilaihi rajiun. Ya, tugasmu kembali kepada gaib, kembali pada hakikat, kembali pada sir. Un itu sir batin. Nah, bagaimana kita mengembalikan kepada batin sehingga itulah yang dikatakan berpulang. Nah, sekarang kalau kita sholat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, berarti kita sudah siap kembali menjadi ba'dal lagi, karena itu sudah menyatakan ba'dal, ya, hidup batin ayat. Nah, jadi kalau kita sudah rajiun, kembalikan hayatku menjadi hayatku. Nah, ya, jadi rajiun. Jadi kalau kita sudah paham bahwasanya kalau kita dalam keraguan-raguan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, disatukan lagi zahir batin dalam hidupnya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kembalikan lagi kalau masih dalam keraguan. Nah, apapun yang kita kembalikan raji'un, tapi ingat, inna ilah, aku Allah, inna lillah, aku dalam perjalananmu, kamu dalam perjalanan aku, inna lillahi, aku hayat engkau hidupnya aku. Nah, disinilah ikatan antara aftar dan ba'dal diikat dalam satu wadah yang dikatakan dengan lahud. Nah, diri lahud atau dikatakan dinul Islam atau alam selamatan, alam Islam. Nah, jadi kalau kita sudah paham memasang-masang keadaan seperti ini, maka insya Allah iman tauhid kita itu semakin tinggi. Jadi kalau kita selalu berpikir, saya sudah coba kemarin, ini menzikirkan ini susah, ini begini, dapat malam lupa siang, itu iman tauhidnya nggak ada. Kenapa? Dia iman ilmu yang ada. Nah, iman ilmu yang dia punya, bukan iman tauhid. Tapi kalau iman tauhid, dari awal dia sudah hak kadim, nur kadim, Allah kadim. Jadi tidak ada lagi. Jadi kalau dia ingin mengimani, berarti dia harus menerima kodrat daripada Allah pada diri dia sendiri. Tapi kalau dia masih berpikir dengan dalil naglinya, nah ini berbahaya, kesulitan tinggi akan muncul. Nah, inilah yang saya ingatkan kepada semua jemaah, bahwasanya meningkatkan iman tauhid inilah, karena tauhid itu sebetulnya iman. Sanggup enggak kita mengikuti perubahan-perubahan? Nah, apalagi nanti menuju tajali-tajali. Nah, menuju tajali itu tidak mudah.
Persiapan iman tauhidnya benar-benar harus kuat. Ya, kalau menuju tajalli itu tidak mudah. Kenapa? Tidak ada ayat yang mengantarkan seseorang ketemu Allah. Dari awal saya sudah bilang, ya, tidak ada ayat yang mampu mengantarkan seseorang ketemu Allah kecuali mereka sudah menjalankan tauhidnya. Apa tauhidnya? Dia mampu menjadikan ayat itu Rasulullah yang akan menjadi kursi dan muncul dalam bentuk wadah keramatullah. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kita di sini adalah guru yang dididik, ya, bukan murid yang dididik, tapi guru yang dididik. Punya enggak kita marwah ke situ? Kalau kita punya, memang di sini wadahnya. Imannya jangan dipakai iman Islam. Kalau iman Islam, dia fikih, berhentinya di fikih nanti. Nah, kalau kaji fikih apa? Kamu jangan kaji zat. Zat itu kaji tinggi, nanti kamu gila. Nah, ini gitu. Berarti iman fikih itu udah habis. Nah, fikih berubah menjadi faqah. Nah, faqah itu artinya faham. Jadi kalau fikih masih peraturan, tapi kalau fikih ini naik ke tauhid, dia menjadi faqah. Faqah ini faham. Jadi apa? Itulah yang dikatakan iman tauhid tadi. Jadi iman tauhid, orang yang beriman apapun ketentuan oleh gurunya, dia akan imani. Apapun yang disampaikan oleh Allah melalui wasilah seorang guru, dia akan mengikuti dengan sami'na wa ta'nanya. Nah, inilah. Jadi kalau umpamanya kita katakan ada kaji tajalli diri bernama kaji diri atau kaji nafsahu. Nah, terus dia mencari diri. Nah, itu dia yang dikatakan iman tauhidnya belum sampai. Nah, kalau dikatakan salatul fil waqtu'ah dengan salatul fil ba'da, itu beda waktunya antara ba'da nih. Pakai waktu aja lah, atau pakai ba'da. Berarti dia nggak paham kalau ba'da itu masa, bukan waqtu'ah. Nah, ini berarti iman tauhidnya belum ada. Nah, sama dengan kata wujud Allah dalam batin. Kalau wujud Allah dalam batin, wujud Muhammad pada rohani, nyata Adam pada jasad, kalimat ini menjadi kalimat tauhid yang dikursikan oleh Allah berupa munajat. Dan ini harus diimani karena iman menuju ilmu. Gitu, ya. Iman menuju ilmu. Jadi kita tingkatkan iman tauhid kita, insya Allah kita akan paham. Nah, sama dengan inna lillahi, sudah tahu bagaimana alif awal alif akhir, dia berpikir inna lillahi ini mati. Nah, inilah iman tauhidnya belum ada. Dikatakan nanti, wa inna lillah, berpulang kepada Allah, wa inna ilaihi raji'un, dari Allah asalmu, berpulang kepada Allah. Mana ada Allah dalam tanah? Iya enggak? Tanah bukanlah tanah, asalnya tanah. Jadi mana mungkin dalam tanah? Apakah tanah itu tidak muasal? Ada asalnya, ada muasalnya, bukan tanah. Nah, jadi imannya tidak ada. Dia pikir itu tanah. Kenapa? Mungkin dia waktu kecil belajar an, in, on. Nah, kan gitu. On berarti masuk tanah ini. Nah, ini yang harus diwaspadai dengan iman tauhid. On itu kembali kepada hayat Allah dalam batin. Wujud kembali batin itu namanya on. Begitu jemaah sekalian. Jadi mari sama-sama kita tingkatkan iman tauhid kita. Nah, di kita contohnya kita memakai kalimat itu tadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini solat juga innalillahi. Nah, kalau ini tidak kembali aftar menjadi ba'dal, ini tidak solat dia. Nah, inilah innalillahi. Tapi apa? Makanya solat itu lillahi ta'ala. Nah, kenapa lillahi ta'ala? Inna ilah, ya kan gitu. Aku adalah Tuhan, lillahi ta'ala. Nah, yang beribadah, mana Tuhan yang beribadah? Ta'ala.
lillahi ta'ala. Ta'ala itu Tuhan. Nah gitu ya. Jadi kalau kita paham mana kodrat Tuhan yang beribadah, inilah maujud. Mana kodrat yang Tuhan tempat beribadah, itulah wujud. Nah, ada enggak kita memiliki iman sejauh itu? Tapi ternyata iman kita masih umat. Nah, ini yang membuat suatu keterlambatan belajar. Karena iman kita masih umat. Nah, kalau kita iman kita 2 alif, ya, perhatikan baik-baik. Kalau iman ini sudah 2 alif, harusnya tidak lagi kita bergeser kepada sifat keumatan. Kalau sifat keumatan ini terlalu jauh, maka susah mengimbangi peradaban alif satu lagi. Nah, makanya dikatakan imannya imanullah, iman Allah, beriman kepada Allah dengan jalan iman tauhid. Nah, iman Islam adalah dasar untuk bertauhid. Nah, ini kita calon seorang alim, kita calon seorang wali. Jadi kita harus menguasai semuanya demi keselamatan umat. Jadi jangan hanya di sini berpikir saya bisa, mau umat nggak bisa ntar. Jadi tidak begitu. Ya, niatmu menentukan keberhasilanmu. Inilah saatnya. Baik jamaah sekalian, kita lakukan muzakarah. Saya kalamkan muzakarah, nanti dijawab dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Salam muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan moderator memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Buya sehat ya. Amin, insyaallah. Ya, baik, kita mulai muzakarah kita. Pak Rio, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Buya, bagaimana cara meningkatkan keyakinan kita pada diri kita sendiri atau meningkatkan iman tauhid kita sendiri? Iya, cara meningkatkan iman tauhid, kita jangan mengasih kesempatan kepada akal dan nafsu kita untuk memikirkan apa yang akan kita terima. Tapi nikmati, jalankan dengan yakin. Dan ini adalah kajian, ini titian siratal mustaqim. Inilah jalan titian, kajian ini titian menuju Allah. Jadi langsung dinikmati dan berharap lagi untuk lebih menikmati lagi tanpa kita banyak mikir. Kenapa? Petunjuk itu akan datang, itulah pikiran yang akan membawa kita ke jalan yang benar. Bukan pikiran kita, tapi petunjuk yang dinamakan isyarah. Paham? Buya, Insyaallah. Baik. terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rio. Silakan Pak Asep. Selanjutnya Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya, saya ingin tahu tentang kaitannya antara iman tauhid, arasullah, kudsiyallah sama karamatullah, Buya. Baik. Dikatakan aras kudsi keramat ini akan terjadi setelah iman tauhid kita dalam menerima itu sudah mutlak. Kalau iman tauhid ini masih hilang timbul, berarti kita masih berada di antara akal dan nafsu, duduk di kursi ragu-ragu. Nah gitu ya, di kanan ada akal, di kiri ada nafsu, di tengah-tengah kursi bernama ragu-ragu, was-was. Jadi kalau untuk memahami terjadinya aras kursi dan keramat di dalam diri itu setelah mutlak,
setelah mutlak iman tauhid kita. Kalau iman tauhid kita ini sudah benar, contohnya apa? Kita menjaga iman tauhid, jangan ada waktu kosong. Artinya begini, begitu muncul waktu kosong, isi dengan YouTube. Dengar baik-baik. Ada waktu kosong, isi. Ada waktu kosong, isi. Nah, setelah kita bekerja, isi. Setelah kita bekerja, waktu kosong sambil menikmati kopi, isi. Jadi tidak ada lagi masuk pemahaman yang mengganggu iman kita. Gitu caranya. Paham, Pak Sep? Insya Allah Buya. Terima kasih Buya. Ya, insya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Silakan Pak Karti Muhammad, silakan. Pak Karti Muhammad, silakan. Baik, sepertinya ada. Warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di YouTube 1 menuju wujud, Buya menjelaskan bahwa raji'un itu harus dikaji sehingga kita akan menghilangkan jasad kepada nurani, lenyapnya jasad kepada nurani, lenyapnya nurani kepada Allah, lenyapnya jasad Allah kepada ke dalam batin, lenyapnya batin ke dalam wujud. Ini dikatakan diri batin. Mohon penjelasannya Bu ya, karena Ya, kalau dikatakan wa inna ilaihi dan saya dan ketuhanan saya, wa innali dan ketuhanan saya yang kamu pakai, kata Allah, sifat Tuhan saya yang kamu pakai, wa inna ilaihi roh hayat ji'un, kembali kepada batin. Nah, kembalikan kepada batin, kodrat batin. Nah, bagaimana mengalihkan kodrat batin? Dikaji lagi semuanya, sehingga semua tidak ada yang berurat, tidak ada yang berdarah. Kita kaji lagi. Jadi innalillahi ini adalah perjalanan kita selama berdampingan zahir batin, aftar ba'dal kita selama hidup. Gitu. Ya. Nah, inilah dampingan-dampingan kita. Nah, ini yang dikatakan masa musyahadah, saling mengintai tadi. Kenapa? Karena disitulah keberadaan. Kalau kita berpikir saya ingin mendekatkan diri lagi kepada Allah, berarti ini tidak lillahi, bertuhannya setelah mati. Mana ada setelah mati bertuhan? Kalau ada setelah mati bertuhan, neraka tutup karena orang sholat taubat semua. Betul enggak? Nah, kalau sholat taubat semua, habis neraka tutup, kan gitu. Nah, tidak bisa. Yang dikatakan bertuhan itu dikala hidup. Kejar sekuat mungkin. Karena Insyikok ayat 6 itu sudah menjanjikan pasti ada pertemuan. Nah, jadi kita keras di situ. Jadi bukan wa inna ilaihi raji'un itu adalah orang yang mati masuk tanah, tapi inna ilaihi wa inna. Nah, kan aku Tuhan dan wa inna ilah dan ketuhananku rajiun, kembali ke dalam batin, jiun on. Nah, bagaimana dia kembali kepada kodrat batinnya? Nah, inilah yang dikaji an'am tadi. Paham enggak? An'am itu bagaimana kita menikmati zahir ini adalah batin yang terlihat. Nah, berarti wal-ji'un. Jadi kalau iman kita rusak, innalillahi wa inna raji'un. Jadi apapun yang kita lihat, mau kecelakaan yang kita lihat, itu bahwasannya dia kembali menjadi batin. Ya. Jadi siapapun yang wa inna raji'un, dia kembali menjadi batinnya Allah, hayatnya Allah. Jadi disitulah kemuliaan. Masa Allah sendiri masuk ke dalam jaringan yang bersifat neraka segala macam. Jangan kita berprasangka seperti itu. Ya.
Amaliyah boleh memandang karena yang diancam akal dengan nafsu, ditakutin masuk neraka, digosok-gosok pakai setrikaan, ya kan? Nah, artinya apa? Itu yang diancam akal dan nafsu kita. Saya pernah bilang, Allah bukan mempersulit kamu dengan peraturan Islam yang banyak, tetapi Allah menyelamatkan kamu dari kejahatan, kelicikan akal dan nafsu kita sendiri. Coba aja, nggak diumpetin Allah, dijadikan ayat jadi ilmu makrifat, dijadikan ayat jadi isim. Tahu kan isim? Tahu isim kan? Pasti tahu ya. Nah, gitu kan? Itu contohnya itu. Dijadikan ayat Al-Quran isim jadi jimat, itu ya. Segala macam tempel di dinding, ayat tempel dinding, tempel di dada, itu baru benar. Nah, ini apa? Inilah tujuan Allah membuat suatu akaidin. Makanya kita harus sering mentirakat diri. Mentirakat diri apa? Apa yang diamalkan itu yang selalu menjadi gejolak dalam diri. Itu mentirakat diri namanya. Paham? Paham, insyaallah. 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 Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Pak Salani. Silakan Pak Salani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, mohon izin Buya. Ini saya mau nanya ini masalah iman tauhid ini. Iman tauhid ini bagaimana caranya mempertahankan dalam diri ini? Iya. Sebetulnya kalau kita banyak mengenal hakikat, wawasan hakikat itu semakin kuat. Jadi kita harus banyak belajar wawasan hakikat Islam, hakikat diri. Nah itu. Jadi kalau ilmu hakikat ini sudah banyak di dalam diri, dia semakin kuat iman itu. Ya. Tapi kalau ilmu hakikat ini belum kuat, amalan aja yang kuat, ini bakal bisa rubuh lagi, bisa runtuh lagi. Makanya banyak-banyak menimba ilmu hakikat. Kenapa? Kalau Allah dalam versi belajar ketuhanan kepada Allah, posisi Allah adalah aku adalah sebuah perbendaharaan. Tapi kalau kita mengkaji diri, aku adalah aku. Nah, disinilah bedanya. Jadi kita harus mendapatkan kedua-duanya. Jadi jangan mencari aku adalah aku, tetapi aku adalah perbendaharaan. Ini tidak ada, berarti niatnya sudah nggak benar. Nah gitu. Kalau ada orang tidak menyenangi hakikat, kajian hakikat Allah, maka dia suka dengan amalan, ini orang mengkhawatirkan menjadi abid, bukan menjadi alim. Paham? Insyaallah Buya. Baik, insyaallah. Lanjut. Baik, Pak Muhammad Sahrudin, silakan. Muhammad Sahrudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf terlambat. Insyaallah. Ya, yang saya tanyakan imanullah kepada Allah. Mohon penjelasan tentang kajiannya. Ya, iman itu ada 3. Nama pertama adalah imanuddin. Imanuddin itu kita beriman terhadap ketentuan-ketentuan Islam. Ya. Nah, yang kedua adalah iman tauhid. Nah, iman tauhid beriman atas ketentuan hakikat. Ya. Yang ketiga itu adalah imanullah, beriman tentang wujud Allah pada diri tadi. Jadi kalau iman ketiga-tiga ini sudah menjadi
tajali di batin kita, menjadi pegangan, insya Allah pasti dalam belajar tauhid ini akan sampai ke tujuan. Jadi kalau kita tidak meningkatkan 3 iman tadi, maka dikhawatirkan seseorang akan berhenti dengan kepuasan. Nah, apabila dia berhenti dalam kepuasan, ibarat seorang bayi mau lahir, belum sempurna sudah lahir, maka Allah memandang dia dalam kecacatan. Itu aja dipikir, Allah memandang dia dalam masa cacat. Kenapa? Dia tidak sempurna di dalam menghamili hakikat Allah pada dirinya. Inilah rahimakumullah. Paham? Insyaallah. Insyaallah. Baik, silakan. Ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Husin selanjutnya. Pak Husin silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya masih tentang iman tauhid. Tadi Buya menyampaikan bahwa kalau kita iman tauhid dari awal, ya, berarti dia ya nur kadim. Ya, mohon penjelasannya Buya. Bagaimana? Kalau iman tauhid dari awal tadi Buya menyampaikan, maka dia nur kadim, Allah kadim. Ya, mohon penjelasannya. Iya. Kita tidak membahas wujud ilmunya, tapi kita membahas wujud iman tauhidnya dulu. Contoh umpamanya seperti tadi, Nurullah, Nur Muhammad di dalam, Nur Ha Allah, Nur Kadim, Allah Kadim. Nah, beriman enggak kita dengan perjalanan wujud tadi setelah dikaji tajalli ma'rifatnya? Berarti kalau kita sudah mengimani, berarti tinggal kita mencari kekadimannya lagi, gitu. Tetapi bagaimana awalnya? Sudah menerima imannya belum? Sudah beriman enggak kita tentang itu? Kalau sudah beriman, insya Allah iman tauhidnya itu sudah mulai bagus. Tapi kalau kita baru menyenangi tetapi belum menjadi kejaran, berarti iman tauhidnya itu belum mengejar, belum bagus. Nah, gitu kira-kira, paham? Oke, terima kasih banyak-banyak. Insyaallah. Masih ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Husin. Silakan selanjutnya Pak Ramadan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Buya soal innalillahi wa inna ilaihi rajiun tadi Buya. Bagaimana kita mentajalikannya itu Buya di saat kita sehari-hari ataupun beribadah Buya? Iya. Atau kapannya gitu Buya, merasakan betul-betul Iya. Buya. Iya. Kerapuan. Iya. Inna lillahi itu adalah kedekatan zahir batinmu. Nah, sekarang selama hidup kan kamu dengan batinmu jarang kamu dekat. Ya. Zahir kamu dekat, akal, nafsu, akal semua dekat, tapi dengan batinmu jarang dekat. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui sifat zahir bagi Allah diperintahkan untuk menyembah, itulah kita yang terlihat. Tapi siapa? Adalah sifatnya yang dizahirkan. Kalau merasa sifat Allah dizahirkan, kenapa tidak menyembah? Nah, tapi jangan lupa, saya kasih kamu ilmu. Menyembah di sini bukan sembahyang, ya. Ya, menyembah di sini 24 jam. Apa yang dikatakan menyembah 24 jam? Merasa kamu selalu dengan Allah, ya, dan merasa keumatan dirimu. Tapi kalau sholat atau sembahyang itu namanya dipersembahkan, mempersembahkan. Nah, itu beda. Menyembah dengan dipersembahkan itu beda. Apa yang dipersembahkan? Kodrat-kodrat Allah kepada dirinya sendiri dengan kita memasuki alam saksi. Nah, gitu ya. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cara mentajalikannya, lihatlah kenyataanmu. Kamu adalah kenyataan Allah. Kalau kamu sudah merasa kenyataan Allah, maka Allah akan membukakan izabulnya, membukakan batas-batas dindingnya.
maka kamu akan lebih memahami lebih dalam lagi. Asal kamu merubah kodrat amaliyahmu menjadi kodrat ruhaniyah. Paham? Kalau rohani dengan ruhaniyah beda. Nih contoh rohani apa? Rohani tanpa jasad, tapi ternyata jasadmu ada, namanya ruhaniyah. Nah iyahnya itu sudah jasad. Jadi kalau kamu tidak akui, ya sudah, berarti mati kita, berarti rohaninya nggak ada. Ya, kalau rohaninya ada, berarti jasadnya ada, namanya ruhaniyah. Ah, gitu, paham? Kalau ahad, ahadah, gitu, paham? Insya Allah Buya. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Baik, masih ada? nggak ada Buya. Baik, kalau begitu kita istirahat 10 menit, nanti kita akan kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.